Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Maulinda Ashari dari kelas 3D3 Teknik Elektronik KB NRP 50 akan menjelaskan mengenai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam bidang pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, hingga kegiatan pasca tambang. Pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Dan salah satu karakteristik industri pertambangan adalah padat modal, padat teknologi, dan memiliki resiko yang besar. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kelancaran operasi, menghindari terjadinya kecelakaan kerja, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja, maka diperlukan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan pertambangan. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam pertambangan telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 73 tentang pengaturan dan pengawasan K3 di bidang pertambangan, dan keputusan menteri Nomor 555 Tahun 95 tentang K3 pertambangan umum. Dan kecelakaan tambang harus memenuhi 5 unsur. Yang pertama, benar-benar terjadi, artinya tanpa unsur kesengajaan atau tidak direncanakan dan tidak diinginkan. Yang kedua, mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh kepala teknik tambang atau penanggung jawab teknik dan lingkungan. Yang ketiga, akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya. Yang keempat, terjadi pada jam kerja. Dan yang kelima, terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Kecelakaan kerja tambang memiliki beberapa jenis, mulai dari tenggelam, tersengat listrik, tertimbun, dan terjepit. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja tambang? Yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD, mulai dari safety helm, safety glasses atau kacamata pelindung, masker, earplug atau pelindung telinga, sarung tangan, safety vest atau rompi keselamatan, dan safety shoes. Juga selalu mentaati prosedur K3 yang telah ditentukan. Berikut merupakan statistik kecelakaan tambang mulai dari tahun 2012 sampai 2019 yang telah dihimpun oleh Kementerian ESDM. Dapat kita lihat bahwa di tahun 2012 total kecelakaan tambang mencapai 216 kejadian, dan di tahun 2019 telah menurun secara signifikan hingga 72 kejadian. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sudah dilakukan perbaikan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari tahun ke tahun, dan diharapkan sistem manajemen K3 dapat lebih diperbaiki dan diterapkan kembali oleh para pekerja tambang hingga terciptanya zero accident. Berikut merupakan data kecelakaan berdasarkan lama kerja korban. Banyak pekerja 0 sampai dengan 3 tahun alias pekerja baru yang menjadi korban dalam kecelakaan kerja. Dan di sini juga ditunjukkan bahwa faktor pribadi yang mengakibatkan kecelakaan kerja adalah kurangnya pengetahuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya pekerja baru yang belum memiliki pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Dan ini merupakan data kecelakaan berdasarkan faktor pekerjaan. Di tahun 2018 dan 2019, kebanyakan kecelakaan kerja diakibatkan karena standar kerja yang kurang,
kurangnya penggunaan APD yang sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di bidang pertambangan yang memiliki resiko yang sangat tinggi ini harus lebih memperhatikan mengenai prosedur kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, karena kecelakaan di bidang pertambangan masih sering terjadi dan penyebabnya masih berkutat pada hal yang sama, yaitu prosedur yang tidak dilaksanakan, standar kerja yang kurang, dan kurangnya pengetahuan, sehingga perlu adanya pelatihan untuk menambah pengetahuan mengenai K3. Dengan memiliki pengetahuan K3 diharapkan dapat menjadi upaya preventif terhadap timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Dan disarankan untuk para pekerja selalu mentaati prosedur K3 dan prosedur K3 harus dikelola secara maksimal. Bersiap dan cegah, jangan perbaiki dan menyesal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.